Yang ketiga, jangan jadi orang Islam yang lemah. Kapan orang Islam itu lemah? Apabila terjadi 5 hal. Itu akan lemah orang Islam. Apa saja? Yang pertama adalah urusan perjanjian. Orang Islam kalau tidak menepati perjanjian, itu bukti lemahnya keislaman dia. Dan Allah akan berikan hukum. Allah akan kasih hukuman. Apa itu? Dihukum oleh Allah dengan dikirimkan kepadanya musuh dia yang akan mengambil sebagian kekayaan dia. Begitu. Perjanjian dengan siapa? Dengan siapa saja. Yang tentu yang pertama perjanjian dengan Allah. Kita pernah berjanji kepada Allah? Iya. Berjanji selalu untuk taat kepada Allah. Untuk selalu taat kepada Rasulnya. 2 perjanjian ini, kalau ditepati, akan menjadi berkah yang luar biasa. Apabila itu oleh satu negara, maka negara ini akan menjadi pemimpin negara-negara di dunia. Apabila itu berupa satu organisasi, maka organisasi ini akan memimpin. Atau partai-partai ini akan memimpin partai-partai yang ada di dunia, yang ada di negara bersangkutan. Itu. Tapi sebaliknya, kalau perjanjian itu dilanggar, maka akan dijajah ya. Penjajahan ekonomi, penjajahan pemikiran, ya, budaya, akidah. Kalau bukan berupa penjajahan fisik. Terus yang kedua, yang menyebabkan orang Islam itu lemah, apabila orang Islam tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak berhukum dengan syariat Allah. Ya, seperti di Indonesia nih. Ya, sebagiannya tidak berhukum dengan hukum Allah. Gitu ya. Ya, masih subur itu minuman keras, perzinaan. Ya, bahkan cenderung seperti itu dipelihara. Diungkap di sini, dilindungi yang di sana. Ditangkap yang di sini, dilindungi yang di sana. Ya. Sudah banyak kita dengarkan ceritanya. Ya, para gembong narkoba ditangkap yang di sini, oh yang di situ dapat miliar-miliar. Karena bisa dibayangkan ya, obat yang mestinya harganya cuma 1.000, dia jual dengan harga 150.000. Barang yang murah saja, Allah, barang bikin mati kok. Ya. Itu. Jadi yang bikin lemah orang Islam itu adalah tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan syariat Allah. Itu yang menyebabkan orang Islam jadi lemah. Di Indonesia, ya hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam berlaku. Sebagian besarnya ya. Tuh, ada yang tidak berlaku. Ya, hukum rajam, hukum potong tangan, terus takzir yang benar, nggak berlaku itu. Hukum qisas nggak berlaku. Qisas sama hudud ya, nggak berlaku. Mereka ganti dengan takzir yang tidak berimbang.
Sehingga menyebabkan hukum itu tidak memperoleh supremasinya. Ya, hukum itu tidak wibawa, tidak punya wibawa. Kenapa? Karena hukuman-hukumannya dibikin oleh manusia yang lemah. Ya, sehingga mestinya hukum itu punya efek jerak, tidak punya efek jerak sama sekali. Ya, dalam hukum Islam orang yang korupsi, yang menyebabkan kerusakan negara, bikin sengsara rakyatnya, itu dibunuh, disalib. Itu termasuk hirobah. Had hirobah. Sama saja dengan orang bikin makar. Tapi karena tidak berlaku, maka korupsi terus, jalan terus. Itu yang ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kalau hukum Islam tidak diterapkan, nanti akan terjadi kefakiran di mana-mana tersebar. Ya, ekonominya mestinya jadi kuat menjadi tidak kuat. Mestinya sejahtera menjadi tidak sejahtera. Tuh, jadi sebab kelemahan orang Islam itu kalau mereka tidak berhukum dengan hukum Islam. Ini semua dijalankan, tapi yang penting-penting tidak dijalankan. Oh, itu sebuah kekeliruan yang sangat dahsyat sekali itu. Ya, yang ketiga yang bikin orang Islam lemah itu, ya, kalau orang Islam uh, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga perbuatan keji bisa mendominasi. Kalau perbuatan keji itu mendominasi, masyarakat, masyarakat itu hobi berbuat keji, nanti akan terjadi kematian massal di mana-mana. Entah dengan wabah atau penyakit-penyakit yang Allah turunkan yang belum ada sebelumnya. Jadi ini urusan apa ini? Ini perbuatan keji ini menyebabkan kematian massal. Ya, menyebabkan masyarakat terwabah dengan penyakit aneh. Tuh, ya, jadi itu bikin lemah. Ya, mestinya sehat, tidak sehat. Tuh. Mestinya mestinya belum mati, ini malah terjadi kematian massal. Yang keempat, kalau orang Islam jualan tapi curang. Kenapa? Karena itu efeknya pada pertanian. Ya, pertaniannya akan gagal. Yang curang orang pasar, yang kena badannya para petani. Ya, dan akan terjadilah dengan cara seperti itu, efeknya tiga: gagal panen, paceklik, dan tindakan pemerintah yang represif, yang tidak adil, yang curang kepada rakyatnya. Tuh, penyebab kelemahan orang Islam yang kelima adalah kalau orang Islam tidak bayar zakat, pelit, bakhil. Karena itu akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan kemarau berkepanjangan, hujan ditahan. Itu pelajaran dari khotbah nomor 56. Ya, pelajaran berikutnya adalah dari hadis ini ya, merupakan kebiasaan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di Masjid Nabawi untuk belajar, menimba ilmu
ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi hubungan yang sangat-sangat harmonis antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Bahwa orang yang baik itu selalu ingin menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang paling cerdas. Ya. Berikutnya bahwa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan atau jawabkan dari pertanyaan itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu wahyu. Ya. Isinya adalah kalimatnya adalah kalimat berita, tapi tujuannya adalah perintah dan larangan. Jadi redaksinya si perintah, apa namanya, berita ya, tapi isinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Baik.